Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathrat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi." Ya Rasulullah, sungguhnya syariat Islam sangatlah banyak. Yaitu dia mengeluhkan dia tidak bisa menjalankan seluruh syariat Islam, terlalu banyak ibadah dengan berbagai macam modelnya dan dia tidak mampu untuk menjalankan semuanya. Maka tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang aku bisa berpegang dengan ibadah tersebut, tetapi yang mudah, yang tidak menyulitkan aku sehingga aku bisa melaziminya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tunjukkan kepada dia tentang suatu ibadah yang ringan namun pahalanya besar. Jika seorang tidak mampu untuk menjalankan berbagai macam sunnah-sunnah, ada sunnah yang ringan namun pahalanya besar dan mudah dikerjakan kapan saja, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW katakan, hendaknya senantiasa lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang ringan, pahalanya besar, namun ditinggalkan oleh banyak orang. Hanya sebagian orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah yang ringan ini. Terlalu banyak yang menunjukkan akan betapa besar pahala orang yang berzikir. Saya sebutkan sebagian contohnya saja. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi kulla yawmin mi'ata marrah," siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka huttat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, maka dosa-dosanya seluruhnya akan dihapuskan meskipun sebanyak buih di lautan, dengan mengucapkan subhanallah bihamdi 100 kali. Contohnya di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Siapa yang mengucapkan ini ya 100 kali, mi'at marrah, maka apa pahalanya? Ka'idli asyrai riqab, seperti memerdekakan 10 budak. Kita tahu bahwasanya memerdekakan budak zaman dahulu bukan ibadah yang mudah, karena membeli budak mahal, apalagi 10 orang budak dibeli kemudian dimerdekakan. Dan jika seorang budak dimerdekakan, maka sang yang memerdekakan akan dimerdekakan dari neraka jahanam. Apalagi seperti 10 orang budak. Dengan mengucapkan la ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian juga kutibat lahu mi'at hasanah, dicatat baginya 100 kebaikan. Wa huttat anhu mi'at sayyi'ah, dan dihapuskan darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirsan, dan akan menjadi pelindungnya dari syaitan di hari tersebut sampai sore hari. Contoh lagi, dengan berzikir mudah maka seorang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, innallaha la yarda 'anil abdi idza akala al-akalah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarbah an yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang ketika dia makan makanan, setelah dia makan dia memuji Allah atas makanan tersebut. Allah ridha kepada hamba tersebut. Dan jika dia minum suatu minuman, dia memuji Allah, dia mengatakan alhamdulillah, maka Allah pun ridha dengan hamba tersebut. Dengan muji Allah setelah makan, setelah minum, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan subhanallah al-azim wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah, siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan bagi dia korma di surga. Semakin dia banyak ucapkan, semakin banyak tanaman akan ditanamkan oleh Allah di surga baginya. Ini suatu pahala yang luar biasa.
Rasulullah SAW bersabda, Subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan. Siapa yang berzikir subhanallah alhamdulillah maka akan berat di timbangan, memenuhi timbangan. Ya, bahkan dalam riwayat tamla'u ma baina sama'i wal ard, akan memenuhi langit dan bumi pahalanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Tentu mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan penuh penghayatan. Rasulullah SAW juga bersabda, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani. Subhanallah bihamdi subhanallahal azim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan di lisan, berat di timbangan. Ringan di lisan, berat di timbangan. Itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini contoh zikir-zikir, ya. Dan terlalu banyak dalil-dalil tentang keutamaan orang berzikir. Makanya Allah mengatakan, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Para lelaki yang banyak berzikir kepada Allah dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar di surga kelak. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan lebih dari 70 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyebutkan sebagian dari sekian banyak keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua semangat untuk membasahi lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya, berzikir kepada Allah menghidupkan hati, bahkan menguatkan hati. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan perumpamaan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Maksudnya apa? Hatinya mati, tidak pernah berzikir kepada Allah, hatinya sakit-sakit dan seperti hati yang mati. Kalau sudah mati susah dikasih nasihat. Kalau sudah mati susah mendengar nasihat. Maka orang yang ingin hatinya hidup banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hatinya mati tidak usah ingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti la yuzkarullahu fihi kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah dengan rumah yang tidak ada zikir kepada Allah seperti orang mati, orang hidup dan orang mati. Lihatlah bagaimana rumah kita. Kalau rumah kita sering diisi dengan tilawah Al-Quran, solat-solat sunnah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diadakan pengajian, diputar murattal-murattal, diisi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka itu rumah yang berisi dengan kebahagiaan seperti orang yang hidup. Tapi sebaliknya jika rumah ternyata diisi dengan maksiat, tontonan-tontonan yang tidak benar, musik-musik dan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, ya, ghibah dan namimah, maka rumah tersebut seperti mati, tidak ada kebahagiaan dalam rumah tersebut. Tapi di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya menguatkan hati, bahkan dia juga menguatkan badan. Menguatkan badan. Oleh karenanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha sulit bekerja di rumah sehingga tangannya ya bergebal karena sering bekerja menggiling gandum, maka dia pun datang kepada Nabi, kepada ayahnya untuk diberikan pembantu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pembantu kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Padahal ketika itu banyak budak-budak wanita yang datang. Karena Rasulullah SAW ingin semua sedekah difokuskan kepada fakir miskin, terutama ahlu suffah, para sahabat yang miskin yang tinggal di suffah. Maka dia tidak beri pembantu kepada Fatimah. Kemudian Nabi datang menemui Fatimah. Kata Nabi SAW, "Ala adulluki ala syai'in huwa khairun min khadim?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Fatimah putriku tentang sesuatu yang lebih baik daripada pembantu? Kata Nabi SAW, "Tusabbihina," maka kau bertasbih 33 kali. "Wa tahmadina 33. Kau bertasbih wa tahmid alhamdulillah 33 kali. "Wa tukabbirina Allah 34. Kau bertakbir 34 kali sebelum tidur. Rasulullah suruh sebelum tidur tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Barang siapa yang melakukannya, kalau dia bangun, dia kuat badannya sehingga dia bekerja meskipun tidak ada pembantu. Terapkan hadis ini. Jika dalam kondisi lelah, kita zikir dengan ini, insyaAllah kita bangun dengan kekuatan tubuh. Oleh karenanya Allah juga berfirman tentang orang yang berjihad.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, fathbutu, maka bertahanlah. Kemudian kata Allah, wadhkurullaha katsiran, dan banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan banyak mengingat Allah kalian menjadi kuat untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam jihad fi sabilillah. Ini di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut-nyebut orang yang berzikir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni adzkurkum." Sebut-sebutlah aku akan menyebut kalian. Nikmat apa lagi yang lebih indah? Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang sedang berzikir. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzakarani fi nafsi, man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairun minhu." Siapa yang menyebut aku, berzikir kepadaku dalam dirinya, aku akan menyebut dia dalam jiwaku. Dan barang siapa yang menyebut-nyebut aku, berzikir di hadapan jamaah, maka aku akan menyebut-nyebutnya di jamaah yang lebih baik daripada jamaah tersebut. Kata para ulama, yaitu Allah akan memujinya di hadapan para malaikat. Di antara keutamaan berzikir, bahwasanya berzikir mendatangkan kebahagiaan. Hari ini kita mengeluh, kenapa salat kita tidak khusyuk? Kenapa kita sulit untuk bahagia? Kenapa ketika kita mendengar kajian kurang ternyuh? Kenapa kalau kita baca Quran kita cepat bosan? Tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina amanu watma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, dan orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenang. Makanya Abdullah bin Aun berkata, "Dzikrun nasi dawa wa dzikrullahi da." Menyebut-nyebut tentang manusia hanyalah penyakit dan menyebut-nyebut Allah adalah obat. Berkata Az-Zahabi ketika mengomentari perkataan Abdullah bin Aun, dia mengatakan, "Ya wallahil ajab minna wa min jahlina." Sungguh menakjubkan karena dari kita dan sikap kita dan kebodohan kita. Ya. Kaifa natruku ad-da wa naqtahimud dawa? Bagaimana kaifa natruku ad-da wa kaifa natruku ad-dawa wa naqtahimud da? Bagaimana kita meninggalkan obat dan kita menerjang penyakit? Maka sungguh benarlah perkataan Abdullah bin Aun, "Dzikrun nasi da wa dzikrullahi dawa." Menyebut-nyebut manusia adalah penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Lihatlah kita dalam kehidupan kita. Kita sering menyebut ini, menyebut anu, lihat berita ini, berita anu, peristiwa ini, peristiwa anu. Bukannya dilarang, tapi bandingkan dengan kita kapan kita mengingat Allah. Coba kita bikin daftar. Dalam 24 jam mana yang lebih banyak kita lakukan? Mengingat manusia atau mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bandingkan sungguh sangat jauh berbeda. Ketika kita sering melihat berita-berita tentang manusia terus-menerus berlebihan daripada yang seharusnya, hati ini menjadi sakit. Menjadi sakit. Terlalu banyak informasi yang tidak perlu. Terlalu banyak informasi yang membuat kita sakit, membuat kita maksiat, membuat kita benci, membuat kita sedih, membuat kita macam-macam. Sehingga hati kita susah untuk bahagia. Kemudian dampaknya salat kita susah untuk khusyuk. Kenapa? Karena kita terlalu banyak meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara keutamaan zikir, bahwasanya tidaklah disyariatkan ibadah tertentu kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wa aqimis salata li dzikrihi." Dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, untuk ingat aku. Makanya para ulama mengatakan seorang dicatat pahalanya sesuai dengan kadar dia mengingat Allah dalam salat tersebut. Allah juga berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sungguhnya salat itu mencegah kemungkaran dan perbuatan keji dan mengingat Allah lebih besar. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah mencegah kemungkaran dan perbuatan keji. Fungsi kedua adalah untuk berzikir kepada Allah dan fungsi kedua lebih besar daripada fungsi pertama.
Karena Allah mengatakan dirikanlah salat untuk mengingatku. Oleh karena para ulama mengatakan setiap ibadah yang semakin banyak zikirnya maka semakin berpahala besar. Bukankah Rasulullah SAW diriwayatkan ketika berbicara tentang ibadah-ibadah haji, dikatakan innama ju'ila tawaf bil bait wa baina safa wal marwa wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Tidaklah disyariatkan tawaf, tidaklah disyariatkan sa'i antara safa dan marwa, dan tidaklah disyariatkan melempar jamarat kecuali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling baik ibadahnya, yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam ibadah tersebut. Siapa mujahid terbaik? Yang paling banyak berzikir ketika berjihad. Fathbutu wadhkurullaha katsira. Sabarlah kalian, tegarlah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah haji yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul haji al-thajju wal ajju. Sebaik-baik haji adalah yang paling banyak bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, zikir, dan yang paling banyak menyembelih. Siapa orang yang paling baik solatnya, yang paling banyak mengingat Allah dalam solatnya, pikirannya fokus ingat Allah, bukan pikiran dunia kesana kemari. Siapa orang berpuasa yang paling baik puasanya dan paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan zikir, ma'asyiral muslimin, zikir menjadikan kita terhindar dari maksiat-maksiat lisan. Kenapa kita sering bergibah ria? Kenapa kita sering merendahkan orang lain? Kenapa sering kita komentar? Karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlalaikan, tidak sempat lagi untuk bergibah ria, tidak sempat lagi untuk menceritakan kejelekan orang lain, tidak sempat lagi untuk menggunjing, menjatuhkan, merendahkan orang lain. Kenapa? Dia sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah zikir terlalu banyak. Tidak mungkin kita mau sebutkan di majelis ini karena banyak sekali. Tetapi di akhir khutbah saya ini saya ingin menyampaikan beberapa contoh agar kita mudah berzikir. Zikir harian. Contohnya adalah zikir pagi dan petang. Jangan lupakan zikir pagi dan petang. Di antaranya setelah salat kita berzikir. Nikmati zikir tersebut, jangan buru-buru. Ya, kalau kita zikir nikmati. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu-satu jangan subhanallah, subhanallah, jangan. Pelan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sambil dihayati maknanya. Itu zikir yang punya faedah membuat hati kita menjadi nyaman dan bahagia, bukan zikir yang terburu-buru. Belum lagi kita baca Al-Qur'an, sisihkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Di antara zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Qur'an. Kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, firman Tuhan yang telah menciptakan kita. Di antara zikir yang bisa kita lakukan adalah zikir keseharian. Kegiatan kita keseharian, masuk rumah ada zikirnya, keluar rumah ada zikirnya, mau makan ada zikirnya, habis makan ada zikirnya, pakai pakaian ada zikirnya, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya, mau berhubungan dengan istri ada zikirnya. Ya, terlalu banyak. Naik kendaraan ada zikirnya, naik tempat tinggi ada zikirnya, tempat turun ada zikirnya, tempat rendah ada zikirnya, masuk suatu daerah ada zikirnya, masuk pasar ada zikirnya. Coba kita mulai menghafal zikir-zikir, doa-doa tersebut. Inilah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa membasahi lisan kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.